Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Anugraha, NIM 2008237, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang upaya bela negara dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, apakah dari kalian semua sudah tahu bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini kita masih bisa melakukan upaya bela negara? Nah, untuk mencari tahu jawabannya, marilah simak video ini sampai selesai. Pada akhir tahun 2020 ini, kita semua tahu bahwa dunia masih dalam cengkraman COVID-19, termasuk Indonesia juga. Banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan akibat pandemi ini. Tertanggal hari ini 23 Desember 2020, tercatat sebanyak 672.000 kasus coronavirus di Indonesia. 572.000 diantaranya telah sembuh dan 20.085 telah meninggal dunia. Di antara kita pasti terdapat keraguan apakah data yang disampaikan oleh pemerintah ini benar adanya ataukah hanya rekayasa. Namun hal ini tidak boleh menjadikan kita lalai dalam menjalankan tugas kita yang diberikan oleh pemerintah, yaitu tentang penggunaan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini harus kita gunakan agar dapat menekan tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Lalu mengapa sih kita harus menggunakan protokol kesehatan? Kurang lebih seperti ini. Coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan infeksi pernapasan, mulai dari ringan hingga sedang. Nah, contohnya seperti penyakit flu. Coronavirus ini dapat menyerang siapa saja, baik balita, anak kecil, remaja, orang dewasa, dan terutama orang-orang yang telah lanjut usia. Nah, efeknya pun akan semakin memburuk jika kita memiliki riwayat penyakit berat. Infeksi virus ini bisa menyebabkan pneumonia, sistem pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Oleh karena itu, kita harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Hal ini dapat menekan tingkat penyebaran COVID-19. Nah, jika dari kalian ada yang belum tahu, coronavirus ini dapat menyebar melalui yang pertama yaitu percikan air liur dari pengidap virus corona, misalnya batuk dan bersin. Yang kedua yaitu menyentuh tangan atau wajah dari orang yang terinfeksi virus corona. Yang ketiga yaitu menyentuh mata, hidung, mulut setelah memegang barang yang telah terkena percikan air liur dari orang yang terinfeksi virus corona. Dan masih banyak lagi. Nah, berikut ada beberapa protokol kesehatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu diam di rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah. Yang kedua yaitu menggunakan masker jika merasa sedang batuk atau pilek. Yang ketiga yaitu selalu membawa hand sanitizer ketika kita berpergian. Yang keempat, sering mencuci tangan dengan sabun cair dan air mengalir. Yang kelima yaitu mengonsumsi makanan yang sehat. Yang keenam yaitu rajin berolahraga walaupun di rumah. Dan yang ketujuh adalah kita harus memiliki istirahat yang cukup. Dengan mematuhi hal tersebut, itu artinya kita telah berkontribusi dan berusaha menyelamatkan negeri kita tercinta. Tanpa kita sadari, kita sebagai warga negara Indonesia telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu dalam rangka bela negara. Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Bela negara ini tidak terikat pada konteks peperangan dan sebagainya. Terutama dalam masa pandemi ini, dengan kita mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, itu artinya kita telah melaksanakan upaya bela negara. Kita sudah ikut serta dalam rangka menyelamatkan negeri kita tercinta ini. Bela negara ini pun menjadi bukti kecintaan kita, kepedulian kita terhadap Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita semua melaksanakan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, agar bangsa kita dapat merdeka dari cengkraman COVID-19. Seperti dalam konsep demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekian,
dan terima kasih. Oh iya, ada sedikit tambahan. Selain kita harus menjaga kesehatan fisik kita dengan berolahraga di rumah, kita juga harus menjaga kesehatan mental kita. Caranya yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pandemi ini merupakan ujian yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada manusia, sekaligus peringatan kepada kita semua. Oleh karena itu, kita harus berserah diri kepadanya, bertawakal kepadanya, meminta ampun, dan senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati, karena kekurangan adalah milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.